Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Filsafat Indramayu ya, untuk semester 2 ya, yang Bapak banggakan. Baiklah, untuk materi mata kuliah Hukum Agraria kali ini Bapak tidak bisa memberikan langsung tatap muka ya. Tadi pakai daring aja ya, artinya video ya, rekaman video. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti proses belajar mengajar kita ya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikutinya ya dengan baik ya. Menyimak dengan baik, karena walau bagaimana ini bahan-bahan untuk ujian nanti ya, baik UTS-nya ataupun UAS ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pengertian hukum agraria ya. Pengertian hukum agraria ini atau pengertian agrarianya itu sendiri ya, itu secara etimologis di dalam bahasa Latin ya, itu disebut ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Agratius atau berarti persawahan ya, atau perladangan pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya, agraria ini berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian, termasuk juga urusan pemilikan tanah. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut agrarian, itu selalu diartikannya tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UPA itu mempunyai arti sangat luas ya, yaitu meliputi bumi, air ya, dan di dalam batas-batas tertentu ya, juga termasuk ruang angkasa ya, serta kekayaan alam ya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, di dalam artian sempit, agraria ini merupakan bagian dari hukum agrarian di dalam arti luas, yakni hukum tanah atau tentang tanah yang mengatur ya mengenai permukaan atau kulit bumi lah, kulit bumi saja ya termasuk ya pertanian ya. Definisi dari Budi Harsono ya, maka dia menyebutkan hukum tanah ini ialah kaidah-kaidah ya hukum, baik tertulis ya maupun tidak tertulis ya. Itu Budi Harsono. Jadi yang mengatur mengenai bumi ya, air, dan di dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa ya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ajas-ajasnya kita kenal, di situ ada ajas nasionalisme. Ajas nasionalisme yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja ya, yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan ya dengan bumi dan ruang angkasa ya, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara, baik asli maupun keturunan. Nah, kemudian ada ajas dikuasai, tanah dikuasai oleh negara. Bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkat tertinggi itu dikuasai oleh negara. Sehingga negara itu sebagai organisasi kekuasaan ya, seluruh rakyat atau
kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Kemudian ada azas hukum adat yang disanir, istilahnya disanir ya. Yang disanir ya bahwa hukum adat yang dipakai itu sebagai dasar ya hukumnya. Ya. Agrarian adalah hukum adat. Ya. Jadi yang dipakai di dalam dasar hukum agrarian ini adalah hukum adat, hukum asli kita ya, bangsa kita, yang sudah disanir itu, jadi sudah dibersihkan ya. Dibersihkan dari apa? Dari segi-segi negatifnya gitu ya. Kemudian ada ajas fungsi sosial. Maka ajas fungsi sosial ya, suatu ajas yang menyatakan bahwa ya, penggunaan tanah tidak boleh bertentangan ya dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, ya, kesusilaan serta lingkungan. Ya. Kita bisa lihat di dalam pasal 6 UPA. Kemudian ajas kebangsaan ya, atau demokrasi ya. Suatu ajas yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia baik asli ataupun keturunan ya berhak memiliki hak atas tanah. Kemudian ada ajas non diskriminasi ya. Jadi tanpa perbedaan. Ajas non diskriminasi ini adalah ajas yang melandasi hukum agraria atau UPA, yakni tidak membedakan antara sesama warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan asing. Ya. Jadi ajas ini tidak membeda-bedakan ya, keturunan atau anak-anaknya ya dari artinya begini, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki hak atas tanah. Kemudian ajas gotong royong. Ajas gotong royong ini bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian ya didasarkan ya, jadi didasarkannya atas kepentingan bersama ya di dalam rangka kepentingan nasional ya. Di dalam bentuk koperasi ya atau di dalam bentuk gotong royong lainnya ya. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di dalam lapangan ya agraria. Itu pasal 12. Lihat. Bisa dilihat pasal 12 UPA ya. Kemudian ada ajas unifikasi ya. Hukum agraria itu ya, disatukan di dalam satu undang-undang yang diberlakukan bagi seluruh ya warga negara Indonesia. Ini berarti hanya satu ya hukum agraria yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu UPA. Jadi sebelumnya ketika pemerintah federal ya itu kita masih terjadi dualisme hukum sebelum UPA ya. Dualisme hukum artinya satu objek diatur oleh dua sistem hukum ya, barat dan adat ya. Dengan UPA maka sudah hapus semuanya ya, tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah satu kesatuan unifikasi hukumnya ya. Kemudian ajas pemisahan horizontal ya. Di sini suatu ajas yang dimaksudkannya antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah, ajas ini merupakan kebalikannya dari ajas vertikal
atau ajas perlekatan, yakni suatu ajas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan ya suatu hubungan dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda itu. Nah itu ajas perlekatan secara vertikal. Nah artinya di dalam ajas ini tidak ada perbedaan ya, atau tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah sumber hukum agraria ini ya, yaitu tertulis ya, dari bentuk yang tertulis ya, kita biar itu dari Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 33 ayat 3 tadi ya, bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebaran-sebarannya rakyat ya. Nah kemudian Undang-Undang Nomor 5 1960 ya, Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri ya. Kemudian yang tidak tertulisnya hukum adat ya, yang sudah disanir tadi ya, artinya yang sudah tidak bertentangan dengan kepentingan ya, kepentingannya negara ya, dan kepentingan nasional. Kemudian berajaskan peraturan bangsa ya. Kemudian berajaskan sosialisme Indonesia ya. Kemudian mengindahkan unsur yang bersandar pada hukum agama ya. Kemudian ruang lingkupnya hukum agraria ini ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tadi ya, yaitu UPA, itu tidak memberikan pengertian agraria, tetapi hanya menjelaskan ya tentang ruang lingkup agraria seperti yang tercantum ya dalam konsiderannya tadi ya, pasal-pasal atau penjelasannya, yaitu sebagai berikut ya. Nah, hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan bumi, ya, air, ruang udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian hubungan hukum antara negara sebagai organisasi kekuasaan ya seluruh rakyat Indonesia dengan bumi ya, air, ruang udara atau angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup menurut UPA tadi ya meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya, serta ruang lingkup sumber daya ya, agraria atau sumber daya alam ya. Menurut TAP MPR Republik Indonesia atau TAP MPR RI ya, nomor 9 Rum ya, MPR Garis 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam ya, maka dapat diputuskan ya atau ditetapkan sebagai berikut. Bumi ya. Bumi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria itu adalah permukaan ya, permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi ya, tubuh bumi. Kemudian di bawahnya itu ya, termasuk tubuh bumi juga di bawahnya, serta yang berada di bawah air ya. Kemudian permukaan bumi ya menurut pasal 4-nya ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria ya, itu adalah tanah ya. Kemudian air, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria, air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia ya. Kemudian dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan disebutkan bahwa
Pengairan air meliputi air yang terkandung di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang ada di laut. Kemudian ruang angkasa, pasal 1 ayat 6 UPA, itu adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas wilayah Indonesia. Menurut pasal 48 UPA, ruang di atas bumi dan air yang yang mengandung tenaga dan unsur-unsur ya yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam ya, yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan atau yang terkait dengan itu ya. Nah, kemudian kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu disebut kekayaan yang termasuk bahan ya, artinya unsur-unsur kimianya ya, mineral-mineralnya ya, biji-bijian dan segala macam batuan ya, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tadi ya, tentang ketentuan pokok pertambangan ya di situ. Nah, kemudian apa yang menjadi konsep hukum agraria ini? Maka konsep hukum agraria ada 5 kelompok yang membedakan tentang hukum agraria di Indonesia ya. Yaitu ada hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah di dalam arti bumi ya. Kemudian ada hak air, yakni aturan hukum yang mengatur hak-hak air ya. Kemudian ada hukum pertambangan ya. Hukum pertambangan yang mengatur hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Kemudian ada hukum perikanan ya, yang tentang hak atas kekuasaan alam dan air ya. Kemudian hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur di dalam ruang angkasa, dan hukum kekuasaan, hukum kehutanan ya. Hukum kehutanan itu adalah aturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan ya. Oke, sampai sini dulu ya materi kita. Insya Allah minggu depan kita bisa lanjut lagi ya. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.